Sampai kamu berani pindah dari rumah ini membawa anakku, aku akan menembak kepala istrimu dengan tanganku sendiri. Kasus yang cukup menggemparkan ini terjadi di Filipina, tepatnya pada tahun 1960-an. Dan di sini, kisah yang akan aku ceritakan bermula dari sebuah keluarga yang bernama keluarga Kabading. Keluarga ini merupakan keluarga yang cukup berada. Rumah tempat mereka tinggal juga bisa disebut sebagai rumah mewah berlantai 2. Anggota keluarga ini terdiri dari 4 orang. Ayah, ibu, 1 orang anak laki-laki, dan 1 orang anak perempuan. Sang ayah bernama Pablo Kabading. Dia adalah seorang detektif yang bekerja di kepolisian Manila. Sosok Pablo ini di mata rekan kerjanya adalah orang yang sangat percaya diri dan suka berpenampilan necis. Dia itu adalah tipe bapak-bapak perlente gitu. Sedangkan kalau di mata keluarganya, Pablo dianggap orang yang sangat otoriter, sangat suka mengontrol, dan sangat-sangat posesif. Jadi bisa dibilang sosok Pablo adalah orang yang sangat ditakuti di dalam keluarganya sendiri. Sang ibu atau istrinya Pak Pablo bernama Asuncion Kabading. Sosok ibu ini adalah ibu rumah tangga yang kalem, gak banyak bicara, dan tipe istri yang sangat nurut sama Pak Pablo. Mereka kemudian punya anak perempuan yang bernama Lydia Kabading. 11-12 dengan sifat si ibu, Lydia juga anak yang gak banyak bicara, gak banyak tingkah, dan nurut banget juga. Selain itu, dia juga terkenal pintar dan cantik. Mungkin sikap pendiam dan penurut Lydia ini memang terbentuk dari didikan ayah ibunya ya. Apalagi Pablo ayahnya itu benar-benar sangat-sangat mengontrol Lydia. Semua yang akan dilakukan Lydia harus atas sepersetujuan Pablo, dan bahkan Lydia ini nggak boleh pergi kemanapun kalau Pablo nggak ikut. Kalau bahasa Jawanya itu gondeli terus, pokoknya melu. Sikap Pablo yang seprotektif ini ke Lydia bisa dimaklumi oleh keluarganya ya, karena Pablo ini kan detektif, dimana dia itu paham banget kalau di luar sana emang banyak banget orang jahat, dan lagi Lydia juga merupakan anak kandung satu-satunya, perempuan pula. Jadi wajar banget kalau Pablo sangat overprotektif ke Lydia. Loh, katanya keluarga ini punya 2 anak. Nah, jadi gini, keluarga Kabading ini memang hanya mempunyai 1 anak kandung. Tapi kemudian mereka mengadopsi 1 orang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Eduardo. Nah, itu dia sekilas profil tentang keluarga Kabading. Saat Lydia menginjak dewasa, dia pun memilih untuk kuliah dengan mengambil jurusan ilmu kedokteran. Dan di masa-masa akhir kuliahnya, dia ini bertemu dengan seorang profesor muda yang baru saja pindah dari luar negeri. Kebetulan profesor ini memang mengajar di kampus tempat Lydia kuliah. Nah, profesor ini bernama Leonardo Cuitangon, di mana waktu itu dia berusia 36 tahun. Leonardo atau Leo saat pertama kali bertemu dan kenalan sama Lydia, dia itu langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Di mata Leo, Lydia ini tipe dia banget lah. Udah cantik, pinter, pendiam, gak banyak tingkah, dan cenderung cewek-cewek misterius yang susah didapetin gitu. Nah, sejak perkenalan itu, mulai deh Leo PDKT dan berusaha banget buat mengambil hati Lydia. Lydia yang dideketin cowok oke macam Leo, ya welcome-welcome aja. Secara Leo ini ganteng, attitude-nya juga bagus, udah profesor pula. Jadi gak perlu banyak waktu buat mereka dekat hingga akhirnya berkencan. Setelah mereka ini berkencan beberapa waktu, Lydia yang memang tidak bisa menyembunyikan apapun dari orang tuanya, terutama sang ayah, akhirnya membawa Leo ke rumahnya untuk dikenalin ke ayah dan ibunya. Nah, saat mereka datang nih, Pablo yang super protektif itu menyambut baik kedatangan Leo. Bahkan terang-terangan, dia mengatakan di antara mantan-mantan Lydia, baru pertama kali inilah dia menyukai cowok yang dikenalkan kepadanya, yaitu Leo. Padahal menurut Pablo, rata-rata cowok-cowok yang dulu sempat main ke rumahnya itu hanya bisa bertahan 10 menit duduk berhadapan sama dia. Leo yang mendapatkan pernyataan itu merasa kalau, wah, saya dapat lampu hijau nih. Bapaknya setuju, seneng banget dia.
Dan memang Pablo sendiri yang mengizinkan Leo untuk memacari anaknya. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka pun lancar dan sampai akhirnya Lydia ini lulus kuliah. Karena Lydia udah lulus dan Leo juga bisa dibilang sudah mapan secara finansial dan umur, mereka pun sepakat untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Saat itu Leo datang lagi lah tuh ke rumah Lydia. Di sana dia pun meminta izin ke Pablo untuk menikahi anaknya. Pablo yang mendengar jika anak satu-satunya ini akan dilamar, segera memberikan 3 persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin menikahi anaknya. Yang pertama, Leo harus bisa mengadakan pesta besar-besaran dan mewah untuk pernikahan itu. Yang kedua, Leo juga harus memberikan uang mahar sebesar 5 juta peso. Dan yang ketiga, setelah mereka berdua menikah, mereka harus tinggal di rumah itu. Karena menurut Pablo, dia memang sengaja membangun rumah itu untuk Lydia, anaknya. Begitu Leo mendengar persyaratan calon mertuanya ini, awalnya dia cukup keberatan. Karena Leo saat itu belum memiliki cukup uang untuk membayar uang mahar 5 juta peso. Leo pun berusaha nego. Pak, saya bisa mengadakan pesta yang meriah dan besar seperti mau Bapak. Tapi untuk uang mahar sepertinya saya nggak mampu kalau harus 5 juta peso. Gimana ya Pak? Pak Pablo pun menjawab, nggak bisa. Kalau kamu emang mau menikahi Lydia anak saya, ya udah, kamu harus penuhi persyaratan itu. Kalau ngerasa nggak sanggup, kalian nggak usah nikah. Begitu katanya. Pokoknya Pak Pablo ini saklek banget. Leo yang emang udah cinta banget sama Lydia, ya udah akhirnya setuju sama persyaratan itu. Dan besoknya dia mulai kerja keras buat ngejar kekurangan uang mahar. Hingga beberapa bulan kemudian, uang yang dia kumpulkan baru mencapai 3 juta peso. Masih kurang, padahal dia udah bener-bener maksimal banget. Saat itu, dia datang lagi ke rumah Lydia. Di sana dia bilang, "Pak, saya hanya bisa mengumpulkan uang 3 juta peso aja. Gimana ini Pak? Saya udah kerja keras banget loh Pak, tapi cuma dapat segini." Begitu kata Leo. Dan entah ada angin apa atau emang mood si Pak Pablo ini lagi cakep, akhirnya Pak Pablo setuju. Ya udah nggak apa-apa, 3 juta peso. Kamu bisa nikahin anak saya. Begitu katanya. Leo saat itu ya kaget, campur seneng, campur apa ya. Pokoknya dia lega aja gitu. Ini orang kan saklek banget ya. Dari awal pun sebenarnya Leo ragu pas mau ngomong. Kok ternyata boleh. Bersyukur banget dia. Dan tidak menunggu waktu lama, akhirnya mereka pun melangsungkan pernikahan. Tentu saja dengan pesta yang megah dan mewah. Dan setelah itu, resmi sudahlah Leo bergabung untuk tinggal di rumah keluarga Kabading. Dan disinilah semua cerita dimulai. Leo yang biasanya hanya mampir ke rumah Kabading, sekedar ngapel di teras rumah, dan ngobrol-ngobrol sama Pak Pablo, sekarang benar-benar tahu sifat asli dari mertuanya itu. Kalau dulu dia ini merasa jika Pablo ini adalah sosok ayah yang sangat menyayangi anak perempuannya, ngejaga banget, peduli banget, pokoknya ngayomin lah. Seketika tersadar kalau mertuanya lebih dari itu. Leo ini mulai menyadari jika mertuanya ini ternyata adalah pria yang sangat narsis. Kenapa? Karena begitu dia tinggal di rumah itu, Leo yang awalnya nggak tahu seluk-beluk rumah itu, sekarang tahu kalau hampir di seluruh ruangan pasti tertampang foto-foto Pablo. Kalau nggak ya deretan-deretan pencapaian Pablo. Sedangkan foto istrinya, foto Lydia maupun Eduardo nggak ada. Ini cukup aneh ya, karena biasanya kalau di rumah kan banyaknya ya foto-foto keluarga. Tapi ini enggak, mayoritas foto-foto Pak Pablo. Selain narsis, sifat posesif Pablo juga over banget karena dia akan selalu mengikuti kemanapun Leo dan Lydia pergi. Jadi kalau misalnya mereka mau ngedate nih, Pak Pablo harus ikut. Gak mau dia Lydia ini berdua doang sama Leo, padahal mereka sudah suami istri. Bahkan parahnya, saat Leo dan Lydia ini terlihat siap-siap mau masuk kamar mereka nih, ada aja alasan Pak Pablo buat ngegagalin dengan alasan istrinya. Jadi gini, misalnya Pablo lihat Lydia dan Leo siap-siap mau masuk ke kamar mereka ya. Dia pasti akan selalu bikin alasan. Lydia, kamu tidur sama ibumu ya? Kasian, ibumu lagi sakit gigi. Itu. Atau kasian, ibumu lagi sakit perut. Atau kalau enggak, kamu tidur sama ibumu ya?
ibumu lagi pengen tidur sama kamu. Pokoknya ada aja. Lydia si anak penurut ya nggak bisa bantah. Mau nggak mau dia tidur sama ibunya. Dan ibunya yang emang cuma dijadiin alasan padahal nggak sakit, ya nggak berusaha juga buat bilang, enggak kok aku nggak sakit atau apa gitu. Dia pun cuma nurut-nurut aja. Tinggallah itu si Leo bobo sendirian. Ya, walaupun kejadian ini nggak terjadi tiap malam, tapi cukup sering. Dan untuk ukuran pengantin baru mah ya ngeselin ya. Tapi ya mau gimana lagi? Siapa yang berani lawan Pablo coba? Aksi Pablo juga nggak cuma di situ aja loh. Karena dia juga mengharuskan Leo dan Lydia untuk ngobrol di teras sepulang kerja. Ngobrol apa aja. Dan kalau emang nggak ada yang mau mereka obrolin, ya udah, mereka cukup mendengarkan Pablo bercerita. Ini bete banget gak sih? Orang pulang kerja capek kan pengen cepat-cepat istirahat ya. Tapi malah kudu ngedengerin ceramah dulu. Tiap hari pula. Jadi gak ada itu ceritanya pulang kerja langsung leyeh-leyeh. Oh, tidak bisa. Kalau kamu mau tidur, dengerin dulu ceramah saya. Dan lagi di rumah itu juga ada jam malamnya, macam kos-kosan. Jadi mereka semua yang tinggal di rumah tersebut harus pulang tepat waktu. Kalau misalnya kemalaman karena harus lembur atau apa, ya udah, wassalam. Gak bisa masuk, gak akan dibukain pintu. Karena hal inilah, Leo sering banget gak bisa masuk ke rumah dan tidur di rumah orang tuanya. Leo yang awal-awal masih coba maklum, lama-lama ya pening juga ya dengan segala peraturan yang ada di rumah mertuanya. Saat itu dia coba sharing ke Lydia, bagaimana kalau mereka pindah rumah saja. Mendengarkan tawaran Leo, Lydia ini seneng banget dan setuju banget buat pindah. Karena sebenarnya dia juga udah muak dengan segala peraturan ayahnya itu. Karena merasa jika istrinya udah oke nih, Leo pun akhirnya memberanikan diri buat ngomong perihal rencananya itu ke Pablo. Tapi, begitu Pablo ini mendengar niat Leo yang ingin membawa anaknya pergi dari rumah itu, langsung marah banget. Dia bahkan mengancam jika Leo sampai berani membawa Lydia pindah dari rumah itu, dia akan menembak kepala Lydia di depan Leo. Mendengar itu, Leo ya takut banget lah. Apalagi dia juga paham kalau potongan mertuanya ini bukan orang yang asal ngomong. Jadi kalau dia nekat, bisa-bisa nyawa istrinya benar-benar melayang. Jadi dia pun mengurungkan niatnya itu dan mencoba bertahan tinggal di sana. Tapi rupanya makin hari makin berat dia rasa. Dan akhirnya emang bener-bener udah gak kuat lagi. Leo pun kala itu memilih untuk pergi dan tinggal di rumah orang tuanya. Saat Leo pergi, dia juga sebenarnya ngajak Lydia. Tapi berhubung Lydia ini emang pada dasarnya sangat patuh dan cenderung takut sama ayahnya, ya udah dia juga nggak berani ikut Leo pergi. Dan setelah Leo dan Lydia ini tinggal terpisah, komunikasi mereka berdua ini benar-benar kacau. Benar-benar susah banget buat sekedar teleponan atau kirim surat. Saat Leo menelpon rumah keluarga Kabading misalnya, teleponnya jarang diangkat. Sekalinya diangkat, ada aja alasan agar Leo tidak bisa ngomong sama Lydia. Yang bilang Lydia nggak ada lah, yang lagi di kamar mandi lah, ada aja. Begitupun dengan surat. Surat yang datang ke Lydia pasti langsung dibuang sama Pablo. Dan saat Lydia ingin kirim surat ke Leo, ya begitu lagi. Asal kelihatan sama Pablo, ya udah, wassalam. Tapi berhubung Leo ini juga emang beneran cinta sama Lydia, dia benar-benar mengusahakan untuk gimana caranya bisa menghubungi Lydia. Apalagi menurut sumber yang aku baca, saat itu Lydia lagi hamil. Suatu hari, Leo ini nyamperin Lydia ke rumah sakit tempat Lydia kerja. Dan di sana dia ya lagi-lagi membujuk Lydia buat ikut sama dia. Ayo Lydia, kita tinggal bareng aja di rumahku. Kamu ikut aku ya, mau ya, begitu. Tapi Lydia belum berani nentang ayahnya, jadi ya terpaksa nggak bisa ikut Leo. Padahal sebenarnya dia mau banget. Dan kejadian Leo nyamperin Lydia ini ketahuan Pablo. Karena kebenaran emang Pablo yang antar jemput Lydia kerja. Dia ya marah banget. Hingga akhirnya keesokan harinya Lydia nggak boleh kerja lagi. Nggak boleh keluar rumah. Parah banget pokoknya. Sampai suatu hari Lydia ini beneran udah kangen sama Leo dan merasa udah gak bisa lagi tinggal di rumah orang tuanya. Dia pun mencoba mengirim surat ke Leo. Dan akhirnya surat ini lolos dari Pablo. Dia gak tahu kalau Lydia bikin surat. Sampailah surat itu ke Leo. Dan di dalam surat itu, Lydia bilang kalau dia udah gak bisa lagi tinggal di rumahnya dan ingin agar Leo menjemputnya saat nanti dia pulang dari gereja. Lydia juga merinci di mana mereka bisa ketemu.
Leo ya seneng banget karena akhirnya Lydia ini mau mengikuti dia. Di hari mereka janjian, mereka beneran ketemu. Dan tanpa buang waktu lagi, dia pun membawa Lydia pergi ke kota Cavite. Di sana kebetulan keluarga Leo ini emang punya rumah, jadi mereka sementara mau tinggal di sana. Begitu sampai sana, Leo ini segera menelpon orang tuanya yang tinggal di kota Santa Mesa. Leo bilang kalau dia sekarang ada di Cavite sama Lydia. Mereka pergi diam-diam, dan kemungkinan orang tua Lydia ini bakalan datang ke rumah mereka yang ada di Santa Mesa, karena orang tua Lydia taunya rumah Leo ya di Santa Mesa. Saat itu Leo berpesan kalau orang tua Lydia datang buat nyariin mereka, bilang aja mereka nggak tahu keberadaan Leo dan Lydia. Orang tua Leo yang paham kalau anaknya ini memang punya problem sama mertuanya ya menyanggupi. Dan bener aja, Pablo dan istrinya datang ke rumah itu sambil marah-marah. "Mana anak saya? Kembalikan anak saya!" teriak Pablo di depan rumah sambil menodongkan pistol. Saat itu di rumah orang tua Leo kebetulan ada ayah, ibu, dan kedua saudara Leo, yaitu Eugene dan Nonilo. Mereka yang udah dipesan sama Leo tentu saja nggak ngasih tahu di mana Leo sama Lydia. "Aduh Pak, jangankan Lydia, Leo aja dari kemarin nggak pulang Pak. Kita beneran nggak tahu di mana mereka." Begitu kata Eugene. Digituin, Pablo makin marah. Makin kenceng lah dia teriak-teriak. Tapi keluarga Leo tetap nggak ngasih informasi apapun. Hingga akhirnya Pablo ini capek dan masuk ke mobilnya lagi lalu pergi dari situ. Tapi keesokan harinya, entah atas dasar pertimbangan apa, tiba-tiba Eugene saudara Leo ini pergi ke rumah Pablo. Dia sebagai saudara pengen musyawarah baik-baik sama mertua kakaknya itu. Walaupun awalnya dia ngeri ya, mau datang ke rumah Pablo takut ditodong pistol kayak kemarin, tapi dia nekat. Dan anehnya, Pablo yang kemarin macam orang kesetanan, hari itu menyambut kedatangan Eugene dengan tangan terbuka. Ramah banget malah. Dia disuruh masuk, ditawarin minum, baik banget. Eugene yang awalnya takut jadi berani. Dan dia pun akhirnya bilang sama Pablo kalau sebenarnya Leo dan Lydia ini ada di rumah mereka yang ada di Cavite. Eugene juga janji kalau dia bakalan mencoba membujuk Leo dan Lydia untuk kembali ke sini agar bisa membicarakan masalah ini baik-baik. Saat itu Pablo manggut-manggut. Ngerti. Eugene lalu melanjutkan kalau Leo dan Lydia ini sebenarnya pengen tinggal bersama, mandiri keluar dari rumah Pablo. Eugene berharap banget Pablo mau mengerti dan merestui keinginan mereka ini. Lembut banget tuh Eugene neranginnya. Dan reaksi Pablo saat itu ya lagi-lagi ramah banget. Ya nggak apa-apa kalau mereka mau pindah dari rumah ini. Saya mengerti dan mengizinkan mereka kok, tapi ya jangan gini, diomonginlah baik-baik. Begitu kata Pablo. Eugene yang mendengar pernyataan ini lega banget. Akhirnya kedatangannya itu membuahkan hasil yang baik. Setelah berbasa-basi seperlunya, dia pun pamit dan langsung menyampaikan berita baik itu ke Leo dan Lydia. Mendengar berita itu, Leo dan Lydia tentu saja seneng banget ya. Mereka berpikir kalau akhirnya Pablo ini luluh juga. Keesokan harinya, Leo dan Lydia pun kembali ke Santa Mesa ke rumah orang tua Leo. Dan di sana mereka ngobrol-ngobrol lagi. Gimana nih kira-kira? Saat itu, ayah Leo mengusulkan kalau sebelum Leo dan Lydia pulang ke rumah Lydia di Zapote untuk memastikan biarlah dia, Eugene dan Nonilo dulu yang kesana menemui Pablo. Dan saat itu dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Leo pun setuju. Berangkatlah sang ayah, Eugene dan Nonilo ke rumah Pablo. Dan sesampainya di sana, lagi-lagi Pablo ramah banget, welcome banget dengan kedatangan mereka. Bener-bener disambut dan happy banget. Saat ayah Leo ini mengkonfirmasi apakah benar Pablo ini memperbolehkan Leo dan Lydia keluar dari rumah itu, Pablo juga tanpa ragu mengiyakan. Dia bahkan juga bilang kalau itu memang yang mereka inginkan dan terbaik untuk mereka, saya dukung. Wah, mendengar pernyataan itu, lega banget mereka dan bisa pulang dengan perasaan damai gitu. Saat mereka ini pamitan, ayah Leo menawarkan Pablo dan istrinya untuk ikut ke Santa Mesa. Siapa tahu mereka pengen ketemu Lydia dan Leo. Dan saat itu mereka ini mau. Pergilah mereka ke Santa Mesa. Dan waktu mereka ini ketemu sama Lydia dan Leo, Pablo juga masih ramah banget, friendly banget. Dia bahkan juga minta maaf, pernah bersikap keras dan merestui kalau mereka memang mau pindah. Mendengar itu, Leo dan Lydia tentu ngerasa adem banget. Akhirnya setelah sekian lama, mereka bisa tinggal bersama, bisa menjalani kehidupan rumah tangga yang normal. Apalagi mereka juga sebentar lagi bakal menjadi orang tua. Tapi apakah memang
berakhir seindah itu dan semudah itu? Jawabannya adalah tidak. Karena hanya selang beberapa hari dari kejadian itu, tepatnya pada tanggal 18 Januari tahun 1961, tiba-tiba Pablo ini menelpon Lydia. Dan dia bilang jika ibunya sakit. Saat itu, Pablo meminta bantuan Lydia yang memang seorang dokter untuk datang dan memeriksa ibunya. Mendengar itu, Lydia dan Leo tanpa pikir panjang lagi langsung datang ke Zapote. Di waktu bersamaan, Pablo juga menelpon Nonilo, adik Leo, untuk datang ke rumahnya. Pablo bilang jika ada hal penting yang harus mereka diskusikan. Mendengar itu, Nonilo juga langsung mengiyakan dan buru-buru menuju rumah Pablo di Zapote. Saat mereka sampai di Zapote, pas banget masih di depan rumah, mereka ini ketemu dan kaget. Loh, Nonilo, kamu ngapain di sini? Nonilo juga kaget. Kalian juga ngapain? Leo bilang kalau mereka kesini karena ingin memeriksa ibu Lydia yang sakit, sedangkan Nonilo pergi ke sini karena disuruh Pablo. Ya udah, akhirnya pun mereka bertiga masuk ke rumah itu. Dan ketika sudah di dalam rumah, mereka ini kaget lagi. Karena kok ibunya Lydia nggak sakit ya? Dia seger-seger aja. Padahal tadi kan Pablo bilang ibunya sakit. Belum habis nih kekagetan mereka, Pablo tanpa banyak kata kemudian menyuruh Lydia, Leo dan istrinya untuk naik ke lantai atas. Nonilo, sebentar ya, kita mau musyawarah dulu di atas. Kamu tunggu sini aja ya. Begitu kata Pablo. Nonilo yang merasa emang bukan keluarga inti di sana ya iya-iya aja. Mereka berempat pun naik ke lantai atas. Dan gak berapa lama mereka ini seperti terlibat debat dan adu mulut cukup keras karena sampai ada adegan teriak-teriak. Nonilo yang dengar itu tentu saja khawatir, takut ada apa-apa. Tapi mau naik ke lantai atas juga gak enak karena takut dikira ikut campur. Tapi lama-lama dia juga bingung karena kok debatnya makin sengit. Dan belum sempat nih dia naik untuk memastikan apa yang terjadi, tiba-tiba terdengar bunyi letusan pistol berkali-kali. Nonilo yang panik segera lari keluar rumah dan langsung menelpon polisi. Gak lama polisi datang dan polisi langsung menuju lantai atas kemudian mencari keberadaan keempat orang tersebut. Polisi membuka satu persatu kamar yang ada di lantai atas itu dan menemukan satu kamar yang terkunci dari dalam. Saat itu polisi mendobrak sekuat tenaga pintu itu dan begitu pintu itu terbuka, polisi menemukan Leo dan Lydia di pojok kamar berpelukan dalam keadaan sudah meninggal. Di tubuh mereka berlumuran banyak banget darah. Polisi juga menemukan ibu Lydia bersimbah darah tergeletak di kaki Lydia. Di atas ranjang ada Pablo yang terlentang, sudah tidak bernyawa dengan luka tembak di kepala dan dadanya. Di antara mereka berempat, hanya ibu Lydia yang ditemukan masih bernafas. Polisi pun segera membawa ibu Lydia ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Dan dari dialah, polisi mendapatkan kronologi yang terjadi di kamar itu. Menurut ibu Lydia, saat itu mereka sedang berdebat tentang kepindahan Leo dan Lydia dari rumah itu. Rupanya, Pablo sang ayah menginginkan mereka untuk kembali tinggal di rumah itu. Namun, baik Leo maupun Lydia menolak keinginan Pablo. Pablo yang tidak terima berniat menembak Leo. Namun, Lydia dengan cepat berusaha melindungi Leo, sehingga mereka berdua akhirnya tertembak. Begitu melihat anaknya tertembak, ibu Lydia pun berusaha melindungi Lydia, sehingga dia pun akhirnya ikut tertembak. Pablo yang melihat jika Leo, Lydia, dan istrinya tertembak, merasa bersalah dan frustasi, sehingga akhirnya dia pun menembak kepalanya sendiri. Dan saat tangannya terkulai ke dada, dia kembali menarik pelatuknya dan sekali lagi menembak dirinya sendiri tepat di dadanya. Kejadian mengerikan ini tuh hanya karena Leo dan Lydia pengen hidup normal layaknya pasangan lain loh. Saat itu, tragedi keluarga Kabading ini heboh banget di Filipina sana. Semua menyayangkan sikap Pablo. Tapi ya mau gimana lagi, udah terjadi. Setelah kejadian mengerikan itu, akhirnya rumah mewah di Zapote bekas keluarga Kabading ini kosong, terbengkalai, dan bahkan beredar rumor jika rumah itu berhantu. Masyarakat sekitar juga masih belum bisa melupakan tragedi mengerikan yang terjadi di rumah itu walaupun sudah bertahun-tahun. Karena itulah rumah mewah berhantu itu sampai disensor oleh Google Map. Hal ini bertujuan agar masyarakat lupa dengan tragedi mengerikan keluarga Kabading. Nah,
Itulah dia kisah menyedihkan di balik rumah mewah berhantu yang ada di Zapote. Semoga kita bisa mengambil pelajaran baik yang ada di dalam kisah ini ya. Kalau yang jelek-jelek ya jangan ditiru. Terima kasih yang sudah nonton video ini, semoga hari kalian menyenangkan dan sehat terus ya. Dadah!